Assalamualaikum. Kali ini di materi IPS kelas 7 minggu keempat akan dibahas mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Sebelumnya jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita lanjut ke materinya. Yang dimana ada pengertian sumber daya alam atau SDA adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidup, dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi, dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang dimana materi kali ini yang akan dibahas adalah potensi sumber daya alam Indonesia dan potensi kemaritiman Indonesia. Dalam potensi sumber daya alam Indonesia, ada dua macam. Yang pertama, potensi sumber daya tambang, yang dimana antara lain ada batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen, di mana batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, di mana jika digunakan terus-menerus akan habis, jadi ada masa pakainya. Dan di mana juga energi yang dihasilkan batu bara itu dapat digunakan untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga, memasak, pembakaran pada industri batu bara atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, baja, industri kimia, dan lain. Kenapa batu bara masih digunakan walaupun merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Karena batu bara itu merupakan salah satu sumber daya yang masih tergolong murah walaupun banyak negatifnya seperti pencemaran yang diakibatkan oleh industri batu bara, misalkan dari asapnya, dari baunya, dan lain sebagainya, di mana batu bara itu sebenarnya banyak negatifnya, tetapi karena masih tergolong murah, maka dipakai untuk digunakan di industri atau keperluan manusia. Di mana pertambangan batu bara di Indonesia itu terdapat di Kalimantan Timur, lembah Sungai Berau dan Samarinda, Sumatera Utara, Ombilin dan Sawah Lunto, Sumatera Selatan, Bukit Asam, dan Tanjung Enim. Yang kedua ada minyak dan gas. Merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan juga rumah tangga. Persebaran daerah penghasil minyak dan gas antara lain, kalau di Pulau Sumatera ada Paraula dan Lok Semawe, di Nangro Aceh, Darussalam atau di Aceh, Sungai Pakning dan juga Dumai di Riau, Pelaju, Palembang, Sungai Gerong dan juga Muara Enim di Sumatera Selatan. Lalu kalau di Pulau Jawa ada Jatibarang Majalengka, Jawa Barat, Wonokromo Surabaya, Delta Jawa Timur, Cepu Blora, Cilacap Jawa Tengah. Kalau di Pulau Kalimantan ada di Pulau Tarakan di Kalimantan Utara, Balikpapan, Pulau Bunyu dan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Rantau, Tanjung dan juga Amuntai terdapat di Kalimantan Selatan. Lalu di Maluku terdapat di Pulau Seram dan juga Tenggara. Lalu kalau di Papua di Kelamono, Sorong dan juga Babo di Papua Barat. Lalu ada bauksit. Adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan juga metalurgi. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit di Indonesia dimanfaatkan untuk industri dalam negeri, dan sebagian lainnya itu diekspor. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau, Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat Singkawang. Lalu ada pasir besi, dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Virbik, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Lalu ada marmer, barang tambang yang terbentuk dari proses pemalihan batu gamping atau batu kapur. Marmer banyak digunakan untuk seni pahat, patung, meja, dinding, lantai rumah, dan lain-lain. Marmer ditambang di Tulung Agung, Jawa Timur, Lampung, dan juga Makassar. Lalu ada emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Persebaran emas di Indonesia antara lain di Papua yang diurus oleh Freeport di Timika, lalu di Kalimantan Barat Sambas, lalu di Aceh di Melabuh, Sulawesi Utara di Bolang Mongondo, Minahasa, lalu Riau di Logos, dan Bengkulu, Rejang Lebong. Nikel, bahan paduan logam yang banyak digunakan pada industri logam. Nikel ditambang di daerah Sorowako, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Maluku. Pangan,
Hasil pertambangan yang banyak digunakan untuk proses pembuatan besi baja, pembuatan baterai kering, keramik, gelas, dan lain sebagainya. Mangan ditambang di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat, Kritin, Yogyakarta, dan Martapura, Kalimantan Selatan. Lalu tadi kan sumber daya tambang. Nah, sekarang hutan, di mana kekayaan hutan Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia selain Brazil dan juga Zaire. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tahun 2011, hutan Indonesia mencapai 99,6 juta hektar. Namun sayangnya, luas hutan tersebut selama ini telah mengalami penurunan yang cukup besar. Bahkan, menurut sejumlah sumber menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia itu merupakan yang terbesar di dunia, yang dimana laju kerusakan hutannya itu mencapai 610.375,92 hektar per tahun dan tercatat sebagai tiga terbesar di dunia. Jadi sekarang Indonesia walaupun luas hutan itu sangat banyak, tetapi karena akibat penambangan, akibat dari illegal logging atau kerusakan-kerusakan hutan lainnya, ini mengakibatkan Indonesia itu lahan hutannya itu semakin tipis karena biasanya diganti oleh perkebunan kelapa sawit. Nah gitu. Jadi semakin hutan Indonesia itu semakin kecil lama-lama, dan habitat dari orang hutan dan juga satwa dan juga flora di hutan itu semakin lama semakin habis, yang dimana kayak contohnya orang hutan itu lama-lama akan semakin hilang atau akan tidak ada lagi di Indonesia, yang dimana peta sebaran hutan di Indonesia dan dunia itu menunjukkan bahwa luas hutan di tiap negara itu beragam. Oleh karena itu, tidak semua negara itu mampu memenuhi kebutuhan akan sumber daya yang dihasilkan dari hutan. Ada manfaat dan fungsi hutan. Yang pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun masa yang akan datang. Mencegah terjadinya erosi, pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi itu terkendali, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkan. Nah, jadi ada manfaat dan fungsinya. Tadi saya bilang juga gitu, kalau tidak adanya hutan, otomatis misalkan ada air hujan yang turun, maka air hujan itu akan langsung mengalir, tidak diserap dulu di hutan tersebut. Dan juga hutan itu merupakan tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi tinggal dan juga sumber makanan di daerah hutan tersebut. Dan juga hutan itu merupakan bahan obat-obatan yang diambil untuk kebutuhan manusia. Kalau tidak adanya hutan, maka otomatis akan terjadinya erosi tanah dan akan menimbulkan longsor yang kemudian yang dapat manusia itu sendiri yang kena langsung kena sanksinya. Dan dimana kalau ada hutan itu otomatis udara sekitarnya itu jadi teduh, terus jadi tidak panas, yang dimana oksigen itu banyak di hutan tersebut, sehingga penyerapan oksigen itu banyak, oksigen dan juga karbon dioksida itu banyak di daerah hutan, sehingga suhu bumi itu terkendali. Jadi tidak ada namanya kerusakan lapisan ozon, yang dimana semakin lama semakin hari di bumi ini semakin rusak, sehingga suhu udara itu lama-lama semakin meningkat lama-lama akan tinggal tunggu aja kehancuran dari buminya itu. Dan juga yang terakhir, sumber kehidupan bagi masyarakat. Biasanya di sekitar hutan itu masyarakat itu menanam jenis tanaman tertentu yang dimana hasilnya itu dimanfaatkan untuk masyarakat itu sendiri. Lalu ada usaha untuk menjaga dan menyelamatkan hutan. Yang pertama, menghemat penggunaan kertas, melakukan daur ulang kertas, memelihara tanaman, dan ikut serta dalam kegiatan penghijauan. Nah, kita ini sebagai pelajar, sebagai pilar masa depan Indonesia, harus benar-benar menjaga lingkungan, menjaga alam. Kalau misalkan ada sampah, kalian kamu taruh dulu plastiknya atau sampahnya itu. Kalau ada tempat sampahnya, baru kalian buang di tempat sampahnya itu. Jangan kalian buang sampah sembarangan.
Misalkan kalian jajan nanti pas pada saat masuk. Nah, itu kalian misalkan kalau untuk menghemat supaya menjaga lingkungan itu kalian bawa Tupperware dari rumah, lalu jajannya di kantin itu nggak apa-apa. Atau misalkan bawa buat beli es, jangan beli di plastik terus. Nah, lebih baik pakai Tupperware yang dari rumah, tempat dari botol minum dari rumah, sehingga itu bisa mengurangi penggunaan plastik atau kertas nanti seperti itu. Lalu ada potensi kemaritiman Indonesia, yang dimana luas laut di Indonesia itu adalah 2/3 dari luas seluruh wilayah Indonesia. Luas wilayah perairan Indonesia itu sebesar 5,8 juta kilometer dan terdiri atas 3,1 juta kilometer perairan Nusantara dan 2,7 kilometer perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEI, atau 70% dari luas total Indonesia. Yang dimana potensi wilayah perairan tidak hanya diperoleh dari laut saja, melainkan dapat diperoleh dari perairan darat seperti sungai. Potensi sumber daya ikan laut di seluruh perairan Indonesia tidak termasuk yang hias, diduga sebesar 6,26 juta ton per tahun. Kondisi tersebut tercermin dengan besarnya keanekaragaman hayati, selain potensi budidaya perikanan pantai di laut, serta pariwisata bahari. Sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sangat banyak, antara lain berbagai macam ikan, udang, kerang, rumput laut, serta mutiara. Lalu ada terumbu karang, yang dimana terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk rangka tubuhnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia karena suhu perairan laut Indonesia itu antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Terumbu karang wajib kita lindungi dari kerusakan karena terumbu karang memiliki banyak manfaat, baik manfaat yang bersifat ekonomis, ekologis, maupun sosial ekonomi. Di mana terumbu karang itu merupakan tempat habitat dari hewan-hewan di laut itu tinggal. Yang dimana kalau terjadinya kerusakan, otomatis tidak ada namanya regenerasi dari yang dari ikan-ikan itu yang tadinya tua, lalu tidak ada generasi anak-anaknya. Yang otomatis kalau diambil terus, misalkan dari yang ikan-ikannya itu yang diambil semakin lama, maka tidak ada regenerasi, yang alhasil kita tidak dapat memanen ikan tersebut, di mana akhirnya ikan itu jadi langka dan alhasil tidak ada ikan-ikan yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi harus dilestarikan terumbu karangnya supaya tidak terjadi kerusakan. Lalu perairan. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga banyak melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Di pantai utara Pulau Jawa itu banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakan di sana adalah ikan bandeng dan juga udang. Kekayaan alam kita itu banyak berupa ikan, yang dimana diambil oleh nelayan dari negara lain, yaitu berupa praktik pencurian ikan atau illegal fishing, di mana ada beberapa wilayah perairan Indonesia yang rawan dengan kegiatan illegal fishing. Yang diantaranya Laut Arafuru di Papua di timur perairan Indonesia, yang dimana harus dijaga oleh Kementerian Kelautan untuk menjaga perbatasan di daerah sana, yang dimana Indonesia itu merupakan kaya akan ikan-ikannya, yang sehingga membuat nelayan asing ingin mengambil ikan-ikan yang ada di Indonesia, yang menyebabkan akhirnya mereka melakukan illegal fishing. Nah, kita harus segera menjaga perbatasan perairan Indonesia. Lalu ada hutan mangrove. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia. Yang pertama ada fungsi ekologis dan ekonomis, di mana kalau fungsi ekologis itu sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, berkembang biak, dan untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis. Nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kayu
biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar kayu bakar atau pembuatan arang, bahan pembuatan kertas. Di mana hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove itu digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove itu bebas dari genangan air laut. Hutan mangrove di Indonesia tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian ada di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.